pemerintah jajaran dari Pak Presiden Prabowo, semuanya juga menteri-menterinya dan lain sebagainya, jika ingin selamat, ya, maka kembali kepada pembukaan undang-undang Undang-Undang Dasar 45 itu, yang atas rahmat Allah yang Maha Esa. Artinya kemenangan dulu adalah rahmat Allah, yang tentunya kemenangan ini harus dikembalikan rasa syukur dengan apa? Dengan rasa syukur taat kepada Allah dan Rasul. Statementnya Profesor Mahfud MD itu sudah dibahas juga sebenarnya. Bukan satu-satunya sistem untuk berjamaah yaitu khilafah, itu salah. Saya katakan salah, kenapa? Karena Rasulullah bilang sendiri, udah pada jago hadisnya, termasuk Dr. Mahfud MD juga paham dia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku kecuali khalifah fataksurun, maka akan ada khalifah yang banyak. Nah, memang pada dasarnya kalau kita mau membahas tentang kalimat khalifah secara umum adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepercayaan, amanah di muka bumi ini secara keseluruhan. Tapi Rasulullah SAW tentunya ingin memberikan pemahaman kepada manusia dari mulai Nabi Adam, kita tahu semua, sampai Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mau syariat ini juga, Allah tidak mau syariat ini hilang begitu saja. Maka setelah Rasul wafat dan sebelum wafat, beliau sudah menyampaikan hadis tadi, ya, tidak ada nabi setelahku, yang ada adalah khalifah yang akan banyak. Dan sudah terjadi setelah beliau meninggal, mulailah khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, terus ke bawah seperti itu. Artinya untuk berjamaah kita kaum muslimin ini nggak usah repot-repot bikin model-model selain apa yang sudah di copy paste. Jadi sebenarnya beragama ini gampang, copy paste saja dari Allah dan Rasul, beres. Nah, cuman kan ini akhirnya kita itu tuh, wah, ntar apa? Oh, kita bikin sistem demokrasi macam-macam. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi kapitalis, ada macam-macam. Oh, nggak cocok. Nah, sekarang kan terjadi itu. Nah, sekarang kita pakai lagi yang cari lain lagi, kapitalis, komunis, nah, semuanya akhirnya tuh. Nah, artinya akhirnya orang berpendapat dengan otaknya, bukan pakai Quran dan hadis. Itu kata Allah, diperingatkan tuh nanti, kalau kamu ikutin kebanyakan orang, susah. Nah, maka kita ini harus ngikutin wahyu. Makanya disebut juga umat Yahudi 71 pecah, umat Nasrani 72, dan umat ini kata Rasulullah akan 73, lebih banyak dibanding dan satu yang selamat, apa? Al-Jamaah. Yang kayak gimana? Ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin min ba'di al-mahdi. Itu jelas, mereka juga udah pada baca semua itu, orang-orang pintar itu. Cuman apa ya? Cuman Allah memilih yang mau ada di jamaah ini. Tuh, karena dari ini jelas tuh, surat 42 ayat 13. Allah yang milih, bukan mau otak mereka itu, enggak. Allah yang milih, termasuk khalifah hari ini, termasuk kita hari ini, termasuk saya hari ini. 6 tahun saya bantah khilafatul muslimin, qadarullah. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ininya. Menarik Ustadz ya. Tadi Ustadz bilang tentang bahwa yang selamat itu adalah al-jamaah. Gitu. Nah, sementara kita ini pada kebingungan ya. Apa sih yang dimaksud? Siapa sih yang disebut al-jamaah itu? Iya. Soalnya
di setiap masing-masing jamaah atau organisasi yang mengatasnamakan Islam itu dia menganggap itulah al-jamaah gitu. Iya. Nah, maka bagaimana itu, Ustaz? Maksudnya memang khilafah ini yang disebut al-jamaah itu bagaimana? Iya. Yang lain mereka mungkin ngaku-ngaku wajar ya. Wajar, semua juga wajar, termasuk khilafatul muslimin juga ngaku-ngaku juga wajar kan gitu, karena punya hak. Nah sekarang kita akan memberikan 5 ciri yang disebutkan al-jamaah, bukan jamaah minal muslimin. Nah, saya sebutkan dulu satu hadis yang Rasulullah SAW katakan, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Maka wajib kamu beriltizam kepada satu jamaah kaum muslimin, bukan bagian atau bukan jamaah minal muslimin, tapi jamaatul muslimin. Nah, ini juga Hizbullah Jamus juga jamaah muslimin yang namanya juga ada juga, dia udah duluan katanya dari kita ya, seperti itu ya. Banyaklah hal-hal yang di luar itu luar biasa hari ini. Ya, mereka mengaku nggak jadi masalah, silakan aja. Maka gimana caranya Ustaz untuk mengetahui al-jamaah itu satu tuh yang benar, cirinya kayak gimana? Tentunya kalau Rasulullah SAW bilang satu yang masuk surga, 72 masuk neraka, nggak mungkin Rasulullah balik 72 masuk surga, 1 masuk neraka, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, mesti ada satu yang betul. Dari sekian banyak orang ada satu kelompok yang disebut al-jamaah tadi. Pasti itu nggak mungkin nggak akan gitu ya. Nah sekarang apa contoh ciri-cirinya? Itu kita kan baru dari yang pertama itu sifat daripada al-jamaah itu adalah universal, umum. Oh kita juga umum juga kok. Contoh misalnya Muhammadiyah umum sampai di mana umumnya? Apakah lokal Indonesia saja atau sampai mana? Ya, kan? Itu. Oh kita pokoknya itulah NU yang besar juga sama umum di mana? Ya. LDI, LDI juga sama bilang begitu ya. Jamus juga bilang semua, apalagi Salafi semua juga sama. Mereka oke. Umum. Ya, artinya konsepnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Khair. Setuju gak kalau bilang umum? Kita. Ya, artinya sama-sama umum kan? Oke, kita anggap sama lah. Sama ya. Iya kan? Salafi kan sama. Iya kan? Klaim Ustaz ya. Ya. Maksudnya harus diuji. Iya. Yang pertama tadi udah. Oke, kita checklist dulu. Karena ada 5 nih cirinya ya. Nanti baru ke bawah nih. Ya. Bener gak itu ya? Yang kedua sistemnya kafah. Iya kafah dong. Jadi nggak bisa sistemnya sebagian-sebagian. Apa gimana saat yang maksud kafah? Kafah itu fikum amroini lan tadilu abada. Aku sudah meninggalkan kepada kalian 2. Kalian nggak akan sesat Quran dan Sunnah. Musa Muhammadiyah pakai Quran Sunnah, Salafi apalagi, tambah lagi hadis. Oke, sip. Sama gak? Sama. Ya udah sama ya. Oke. Tinggal nanti hukum siapa nggak pakai syariat Islam. Ujungnya nanti bingung. Pas nih berdua nih, cocok lah, checklist. Sekarang yang ketiga, politiknya non kooperatif dengan kebatilan. Nggak ada kompromi sama kebatilan. Udah agak berat. Ayo udah berat itu pertanyaannya ada pada masing-masing tuh. Kira-kira kalau sudah disuruh, kira-kira gimana nih? Tadi udah hukum aja sudah agak berat tuh. Ya, sekarang nggak boleh kompromi. Nggak bisa kita kompromi. Contoh, sholat kita mau kompromi sama Pak Presiden. Saya sholat dulu ya sebentar ya. Kan nggak mungkin. Dalam ibadah. Iya dalam ibadah. Nungguin Pak Presiden. Pak Presiden kita sama subuh dulu nih. Bisa jadi presidennya hari ini juga nggak sholat. Bisa jadi, ya kan?
Bisa jadi. Karena nggak mesti orang Islam. Nah iya tuh, kan tadi dibilang tuh. Orang Kristen juga bisa. Bisa hari ini. Kenapa? Karena bukan kafah, bukan tadi, Ya, bukan sistem khilafah, kan begitu. Waduh, berat juga. Jadi kalau sudah yang ketiganya udah berat nih, ya, nggak boleh kooperatif nih. Pemerintah ngajak kita supaya syirik. Ayo kaum muslimin, Muhammadiyah, NU, terus Khulafatul Muslimin, kita sembah matahari, kira-kira mau gak? Mau. Hah? Mau gak kira-kira? Mau. Saya yakin nggak mau mereka. Ya, saya yakin nggak mau. Matahari nggak mungkin kan gitu ya. Bisa musyrik kita. Tatkala mereka bilang, warga Indonesia, jangan pakai syariat Islam. Gimana kira-kira? Jawabannya pada masing-masing tuh. Ya. Mungkin ini Ustaz. Gitu. Sebenarnya saya nggak mau, cuma karena Betul. saya khawatir juga jadi. Nah, itulah beratnya kan, baru 3 tuh. Non kooperatif tuh. Jadi nggak ada kompromi sama kebatilan, kesyirikan nggak ada, nggak bisa. Artinya dia harus tidak menerima. Nggak bisa, nggak. Kalau mau itu ujungnya gimana Ustaz kalau udah begitu? Lakum dinukum waliyadin kalau itu. Kalau pemerintah ngajak ke situ ya agama kamu silakan. Agama kami Islam ini nggak ngajarin begitu. Agama kami syariat Islam gini caranya. Kita nggak pernah diajarin sama Rasulullah untuk begitu. Karena memang kan pemerintah kita ini sekarang kan memang dasarnya kan bukan Islam ya. Nah, itu Artinya, lagi. Dasarnya itu mungkin bisa saja diambil dari pemikiran-pemikiran yang di situ orang yang paham Islam. Ketentuan membuat hukum. Ya. Boleh, dalam Islam juga boleh kita membuat peraturan boleh. Yang nggak boleh bertentangan dengan Allah dan Rasul. Itu aja sebenarnya. Mau bikin undang-undang sampai 1.000.000 kali kayak nggak jadi masalah. Asal jangan sampai nanti undang-undang itu bertabrakan dengan syariat. Kalau sekarang banyak kan? Wah, iya, karena memang aturan itu nggak ada. nah nggak ada. Jadi aturannya menurut yang dipercayai di negara ini kan, menurutnya baik, ya kan, perwakilan menurutnya baik itu ditetapkan. Nah, jadi nggak ada patokan itu harus sesuai dengan aturan yang sudah ada. Iya. Maka di khilafah ini ya kita ini niatnya berjamaah tadi. Tentunya kita punya hak yang sama dengan mereka semua sama. Apa hak sebagai bangsa warga negara itu? Ya. Dan mereka sendiri sudah tetapkan tuh di undang-undang dasar itu kan. Artinya berjamaah kita sebagai warga khilafah, kita punya khalifah, itu nggak bisa sampai hari ini mereka pusing. Atas izin nggak bisa mereka. Ibadah. Masa orang yang banyak bid'ahnya aja, banyak syirikannya aja dilindungi, apalagi masa kita enggak. Nah, seperti itu. Itu baru tiga sama aja mereka kan melanggar. Nah, itu. Melanggar aturan mereka. Nah, iya itu. Ya, Jadi itulah ya. karena setiap umat beragama itu kan dibebaskan kan Iya. untuk melaksanakan. Terus Masing-masing. kita kembali lagi. Ya. Keempat. Nah, tadi satu apa? Tadi ulangin lagi. Satu apa tadi Ustaz? Universal, Rahmatan alamin. rahmatan alamin. Yang kedua kafah. Yang ketiga itu Tiga, politiknya non kooperatif Non-kooperatif. dengan kebatilan dan kesyirikan. Nah, jadi nggak ada itu. nggak ada talbis. Iya, nggak ada talbis, nggak ada. Waduh. Iya. Yang keempat, polanya harus mengikuti sahabat Rasul. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Tuh. Kan itu cirinya Allah sendiri bilang. Jadi jamaah itu gimana caranya berjamaah? Lihat gimana Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggak akan berani Abu Bakar ditunjuk khalifah kalau Rasul nggak bilang setelah aku khalifah fataksur. Nggak mungkin. Oh, saya nanti pakainya bukan khalifah, tapi saya pakainya presiden, perdana menteri.
raja, nggak ada itu kalimat-kalimat itu, nggak ada. Khalifah kata Rasul begitu, fatakso nanti. Nah, di zaman Umar bin Khattab kalimat khalifah double, khalifah, maka Umar bin Khattab dipanggilnya 2 kali. Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kan canggung. Akhirnya mereka ber-7 orang ini, dewan fatwanya saat itu yang diketuai oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat yang ahli Badar saat itu berkumpul. Bagaimana penyebutan khalifah ini kita sebut dengan Amirul Mu'minin itu di zaman Umar. Di zaman Abu Bakar ada? Enggak ada. Enggak ada kalimat Amirul Mu'minin Abu Bakar. Pernah dengar? Enggak ada setelah Umar. Setelah di zaman Umar, Utsman, Ali, sebutan Amirul Mukminin yang sering kita dengar, Khalifah, Amirul Mukminin, Khalifah, dan itu pembahasan sudah. Maka tadi yang keempat polanya harus ngikutin tadi. Nah, kalau memang Muhammadiyah punya pemimpin, apa nama pemimpinnya siapa? Ketua 1, bukan Khalifah. Nah, apalagi LDI, apa namanya? Oh, imam. Nah, udah semuanya sudah ketemu sama khilafat muslim, sudah kita juga diskusi, termasuk sama Jamus juga sudah. Jamaah Muslimin Hizbullah sudah, itu ceritanya khalifah langsung datang sendiri ke sana, itu juga sudah. Nah, jadi yang keempat udah berat nih. Ya, jadi ada yang berpendapat saja. Jadi dengan perjalanan yang berubah-ubah itu, jadi menganggap bahwa sistem khilafah ini ternyata dengan punya kesimpulan bahwa ini tidak baku. Jadi masing-masing umat Islam itu boleh bermusyawarah tentang nama, terus jamaahnya, nama pemimpinnya gitu. Karena memang dari Khalifah dan Khalifah Abu Bakar dan Umar lahirlah nama Amirul Mukminin itu, dengan perubahan itu. Nah, mereka beranggapan bahwa artinya umat Islam diperbolehkan untuk nama selain daripada itu. Iya. Gimana itu? Setuju. Saya setuju dengan syarat tadi tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Amirul Mukminin sebut sudah ada. Atiullah, atiur Rasul, walil amri min. Dari situ Abdullah bin Mas'ud menyatakan statement itu. Makanya nggak jauh-jauh lagi. Lil amri. Nah, sekarang presiden, ada di mana presiden itu? Tafsir Ustaz, tafsir. Tuh. Tafsir mana? Saya lihat tafsirnya juga. Tafsir yang berkuasa di antara kalian. Berarti banyak itu yang berkuasa tuh kan. Yang nggak ada hari ini adalah tadi khalifah. Jadi yang disebut dengan berjamaah itu adalah satunya kepemimpinan secara umum yang disebut dengan khalifah. Nanti kalau dari sini, di sini mau disebut gubernur kayak perdana menteri kayak dan lain sebagainya, itu terserah. Tapi dia tanya, mana pemimpin kamu? Khalifah. Itu baru betul tuh. Baru betul. Dan ketika berubah ada penafsiran itu apalagi tentang nama ini, penamaan jamaah dulu, penamaan pemimpin itu kan nggak boleh daripada sembarangan umat Islam itu buat. Oh iya, nggak bisa. Kalau ini kan jelas para sahabat kan, khulafaur rasyidin kan. Iya, ahli Badar lagi. Sunnati wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin min ba'di al-mahdi, yang dapat petunjuk tuh. Yang dapat petunjuk. Artinya kan itu mereka itu yang klaim. Kita jadikan. Betul. Jadi itu sudah diklaim sama Rasul. Maka nggak boleh lari dari itu. Selain daripada 2 nama. Iya. Dan sekarang mau namanya yang lain, nama apa? Ya, selain khalifah itu nggak ada. Ya, maka di ujung akhir juga fasatakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Makanya al-jamaah tadi kembali tadi, disebut nanti al-jamaah itu adalah khilafah itu. Nah, ini yang konsep inilah yang nggak banyak diketahui. Termasuk saya dulu debat beginian dulu. 6 tahun. Banyak yang artinya menganggap remeh tentang nama ini. Padahal nama ini kan ini menentukan, menentukan daripada apa yang ingin dibawa itu. Iya. Itu yang keempat tuh. Yang terakhir namanya khilafah tadi. Sistemnya khilafah, pemimpinnya
khalifah. Nggak ada yang lain. Nah, kalau ada nih, nah gimana Ustaz kalau ada? Kalau ada nggak usah perang, datengin. Fa aslihu baina akhwaikum. Musyawarah, siapa yang mau jadi khalifah? Khalifahnya. Kan gampang, enak tuh. Ya kan? Masa sama-sama Islam kita mau perang? Hari ini sudah habis kaum muslimin di adu domba itu sama Iran, sama apa bahasanya gini, kaum muslim ini sudah habis di obok-obok karena mereka hampir 100 tahun tidak punya khalifah setelah runtuhnya 1924 ya. Hancurnya khalifah itu, khalifahan, gampanglah mereka orang kafir supaya Islam ini tidak bersatu tadi. Andai kata satu tadi ya, wah beres itu, beres insyaallah atas izin Allah ya. Nah, cuman ini memang yang seperti ini aja konsekuensinya berat bagi khalifah kita Abdul Qadir Hasan Baraja itu ya, penjara ya 10 tahun, bayangkan. Nah, ini konsekuensi namanya kan gitu, konsekuensi yang luar biasa. Maka bagi kita hari ini warga khilafah dan orang-orang yang belum mengerti dan belum memahami hal seperti ini, tentunya semoga mereka dapat hidayah. Tadi surat 42 ayat 13, semoga Allah tarik mereka hatinya itu, masuk aparat-aparatur pemerintah semuanya sama itu, yang benci sama khilafat awal-awal itu semua, semoga diberikan hidayah. Itu hari ini udah bobrok kok, udah jelas, sudah di media sosial udah kebobrokan sistem ini, sudah nggak bisa lagi udah nggak bisa lagi di ini. Makanya tinggal masyarakat apa ini dari dulu merdeka sampai sekarang ya yang kaya tetap kaya, yang miskin makin miskin. Maka disitulah akhirnya Allah ingin perlihatkan fasatakun khilafah ala minhajin nubuwah, nanti akan kembali lagi. Dan sebenarnya sudah terjadi, sudah kembali, dan kembalinya kemungkinan ini hari ini memang belum sempurna ya. Wah, lihat tuh khalifahnya ketangkep, bisa apa dia kan begitu. Bahasanya kan begitu ya. Kalau bahasa kita bisa apa, nggak ada bisa apa kita beramal ya, dakwah terus tetap kita sampaikan khilafah. Khalifahnya di penjara tetap dizolimi kita kan, seperti itu. Nah, terus itu dia. Ada penilaian Ustaz, penilaian dari sebagian daripada sahabat-sahabat kita yang lain Ustaz, bahwasanya menganggap bahwa khilafah ini, khilafatul muslim ini ambisi ya, ingin bahwa Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja ini ingin menjadi khalifah. Kenapa harus khilafatul muslimin gitu? Kenapa enggak dari yang lain gitu kan? Karena khilafatul muslimin tidak lebih besar, lebih boleh hebat, boleh kata khalifah itu. Dia dari awal juga beliau nggak ambisi. Dari awal tuh ya, tatkala maklumat pertama juga kosong namanya kan, udah ditawarkan oleh Irfan S. Awas, saya itu Abu Jibril, udah keliling dunia katanya untuk menawarkan siapa khalifahnya. Akhirnya di konferensi Majelis Mujahidin pertama itu kan akhirnya nggak dapat, mereka malah rubah. Itu kan mengundang semua, akhirnya dirubah, bukan lagi khilafah, bukan khalifah, Majelis Mujahidin tuh saat itu. Maka sebenarnya nggak ambisi, silakan, makanya di situ sementara. Ya jelas sementara, gitu, semua sementara. Kalau ada yang mau ganti silakan, tapi sistemnya jelas kata khalifah. Itu harus khilafah. Masa namanya bukan khilafah, sebutannya khalifah. Banyak tuh, ada juga. Maaf ini sebagian dari ini saya sebut ya. Mereka yang punya grup-grup sufi-sufi, tarekat-tarekat, itu sebutan ustadznya namanya khalifah itu. Tapi tadi namanya bukan khilafah. Ya seperti itulah tadi. Kalau dilihat dari ciri-ciri jamaah al-haq tadi 5 tadi, insya Allah tinggal kita pilih aja sekarang. Ya, hati kita minta sama Allah itu. Nah, ini kekhawatiran pemerintah. Apa itu pemerintah? Bahwa khilafah ini ingin merebut kekuasaan, ingin mendirikan negara dalam negara, ingin mengganti Pancasila. Itu benar nggak itu? Ya benar menurut mereka. Kalau menurut mereka kita ini makar katanya, ya makar. Wa makaru makarallah. Jelas. Pokoknya termasuk itu Ustaz,
ulama-ulama tuh, sebagai ulama kalau kita nonton tuh, kalau mendengar khilafah itu, wah, Iya, hati-hati. kasihan. Maka kita doain dia itu supaya dia dapat hidayah. Kasihan mereka itu. Ya, kita ini berjamaah. Siapa yang nyuruh? Bilang yang nyuruh Allah. Terus gimana caranya? Jadi nggak boleh beribadah, hapus. Ntar kita umumin nih. Iya, Qurannya kita hapus, kita umumin nih. Negeri bangsa Indonesia ini nggak setuju dengan ayat ini. Kita siap umumin. Terus apa Ustaz? Siap mati kalau udah begitu. Ya masa disuruh orang kafir aja boleh beribadah di sini? Terserah orang kafir mau kayak gimana cara, terserah. Lo kita orang Islam disuruh ibadah secara sempurna, apa nggak boleh? Mending mati kita. Iya udah saya bilang itu, ya mending mati. Ya mendingan kita mati aja Pak. Saya bilang, kapan nih? Saya bilang kan gitu, nggak berani dia. Bapak dulu yang mati atau saya yang duluan? Saya bilang kan. Karena memang kita nggak pernah memaksa. Saya bilang nggak ada kita paksa-paksaan. Sampai orang datang sini yang katanya ya aparat baik-baik katanya itu. itu basi-basi semua itu. Ya sampai uang kita 2 miliar sekian habis kan? Nah, ada buktinya? Balik nggak ada. Dimakan sama siapa tuh? Semoga yang makan itu sadar bisa balikin tuh. Kalau enggak, biar Allah yang azab. Iya, itu. Mudah-mudahan didengar. Malah justru saya bilang sama aparat tuh, kalau bisa saya ketemu Prabowo, saya mau ketemu. Iya, karena kita ini sayang. Kalau enggak, kalau nanti begini terus nih, yang dari Aceh udah kerok, yang di Papua, sekarang ada yang baru-baru lagi pesta babi katanya itu. Saya nggak tahu juga ada pesta babi sekarang tuh. Tahu nggak pesta babi apa? Nggak tahu kan? Lagi ramai pesta babi. Pesta babi pokoknya. Tahu itu aparat itu kalau dibilang pesta babi tahu dia itu. Babi makanan. Mau babi ngepet mobil. Udah lihat aja pesta babi itu. Sekarang di dokumenternya filmnya itu dilarang untuk apa? Yang jadi pokoknya habis-habisan. Masyarakat hari ini baik yang Islam maupun yang enggak Islam sama habis mereka tuh. Oleh apa? Oligarki, apa pengusaha itu obrolan politik itu. Wah, masya Allah. Maka bagi kita sebenarnya karena kita ibadah hanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Allah. Yes. Jadi nggak usah lagi ragu. Nggak benar itu Ustaz ya. Nggak ada kita mau menjatuhkan pemerintahan ada. Cuman kita mendakwahkan. Kita sampaikan sama sistem ini. Sistem ini yang sudah dilihatlah sudah berjalan sistem demokrasi ini sudah seperti ini karena memang nggak ada juga dalam perjalanan Rasulullah itu nggak ada pakai demokrasi dan termasuk juga tadi merebut kekuasaan Islam kita mendakwakan sampai masyarakat di Indonesia ini termasuk pemerintah itu setuju dengan hukum Islam mereka paham ngerti dan kalau nggak menerima juga kan nggak ada tanggung jawab. Lepas. Pemerintah nolak, terserah dia nanti dosa-dosa dia kan. Nanti di hadapan Allah pasti ditanya, kenapa kamu menolak syariat Islam? Pasti itu. Sekarang mungkin yang nggak suka orang munafik mesti itu. Orang munafik itu bagaimana caranya ngancurin khilafat muslimin itu nggak apa-apa. Itu juga biarin saja, biar saja mereka itu. Ya, ada satu statementnya siapa itu N11 itu yang namanya siapa itu center itu katanya N11 center itu katanya itu kalau khilafatul muslimin benar dia akan dihapus dari kalau dia benar khilafatul muslimin tidak akan apalah kata dia itu sampai sekarang nggak bayat dia tuh sampai sekarang dia itu ngomongnya doang tuh. Dia punya center apa itu tuh? Center apa itu tuh? Itu kasih tahu tuh sayanya nggak ketemu saya. Kalau ketemu saya itu, saya udah bilang sama Bu Salma, kalau ente bisa temuin saya bilang. Ya, saya mau tunjuk mukanya. Kalau ketemu, dirangkul biasanya. Ya tergantung, ya kan.
Iya begitu. Berarti nggak jadi kesini menurut Saya nggak jadi, Kalau udah mungkin dikasih. ya mungkin nggak jadi dia. Nggak jadi. Seperti itu. Jadi ini Tad, Hmm. terakhir apa pesan untuk sahabat-sahabat kita yang ada di jamaah lain, ormas lain, di pergerakan apa Ya, pesannya Ustaz dari Khilafatul Muslim pesannya itu untuk sama-sama kita bisa selamat gitu kan. kalau Ustaz? kata khalifah itu saya pernah bilang sama mereka, kalau sudah sama-sama tadi katanya ngaku-ngaku, udah berdoa sama Allah, ikhlaskan hati, tundukkan kepala sampai bawah, sujud mohon sama Allah. Apakah benar khilafah ini khilafah muslim jamaah atau bukan, itu aja, nggak ada yang lain. Berdebat juga percuma. Banyak. Iya. Berdebat juga percuma, mau pakai dalilnya begini, ujungnya kalau ditanya gimana cara berjamaah, gimana cara, kita nggak bisa bikin cara, yang ada gimana cara para sahabat berjamaah, kan selesai itu. Nanti begini dalilnya, kebanyakan dalil. Akhirnya perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, nggak dikerjain. Sekarang banyak hari ini bahas-bahas tentang hadis Imam Mahdi. Lagi tren nih sekarang. Imam Mahdi udah muncul apa belum? Ada sinyal buat menangkal Imam Mahdi itu. Akhirnya umat ini udah dikecohin. Allah suruh kalian berjamaah. Akhirnya setan bilang, udah nggak usah berjamaah. Iya, sekarang nunggu aja Imam Mahdi ya. Dajjal sebetulnya kan. Padahal perintah wa'tasim itu wajib, ain itu. Semua ulama yang benar ya, kecuali munafik. Kalau yang benar pasti wajib itu, hukumnya berjamaah. Siapa pemimpinnya? Pasti khalifah. Nggak mungkin ketua 1, kedua 2, nggak ada itu. Nggak ada. Nah itu pesennya nih, saya ulangin lagi nih, pesennya sama kaum muslimin semua di mana saja berada, sujud ya, yang benar-benar hati yang dalam ya. Siapa saja sujud kepada Allah, minta di sujudnya itu nangis kalau bisa. Ya Allah, yang disebut jamaah itu yang mana? Apa khilafatul muslim atau bukan ya Allah? Nah, itu aja selesai. Karena saya sudah menemukan atas rahmat Allah itu. Al-jamaah itu ya dengan perjalanan itu atas rahmat Allah, inilah khilafah. Ya, nah, itu saja. Terakhir. Nah, apa yang terakhir? Pesan untuk pemerintah. Kepada pemerintah, jajaran dari Pak Presiden Prabowo, semuanya juga menteri-menterinya dan lain sebagainya, jika ingin selamat, ya maka kembali kepada pembukaan undang-undang Undang-Undang Dasar 45 itu, yang atas rahmat Allah yang Maha Esa. Artinya kemenangan dulu adalah rahmat Allah, yang tentunya kemenangan ini harus dikembalikan rasa syukur dengan apa? Dengan rasa syukur taat kepada Allah dan Rasul. Kalau rasa syukur ini tidak dikembalikan pada Allah dan Rasul, maka yang ada adalah kehancuran dan kita sudah lihat. Begitulah Baitul Maqdis saat itu. Yang saat itu ya, Bani Israel sulit untuk memasuki Baitul Maqdis. Setelah mereka masuk oleh Yusya bin Nun, ternyata mereka tidak ada rasa syukur masuk ke Baitul Maqdis karena dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada penghinaan kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah itu. Ya, Masya Allah. Sebenarnya pembahasannya ada khusus sendiri tentang rahmat ini. Maka bagi pemerintah, mari sama-sama dengan rahmat Allah tadi kita kembalikan dengan syariat. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala itu yang paling penting. Kalau bukan dengan syariat nggak bisa. Negeri ini besar, maka tidak ada yang memberikan rahmat kecuali Allah, maka harus kita ikuti aturan-aturan Allah. Itu saja. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, didengar oleh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat ya Ustaz ya. Amin. Kita kehidupan di dunia bisa
damai sejahtera sebagaimana yang dijanjikan Allah, Amin. ada Ya. rahmat turun. Kita juga di akhirat yang hidup miliaran tahun bisa selamat. Amin. Amin. Itu harapan dari Amin. kita semua ya. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Khair, barakallahu fikum. Barakallah. Jangan bosan-bosan nanti kalau Iya. kita undang lagi di sini. Amin. Mudah-mudahan insyaallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.